DNA itu Elis kelahirannya 1960. Di antara mereka yang sebenarnya kelahiran 60 itu yang mana? Elis yang mana, saya tanya. Ya, orang ini Elis yang mana yang kelahirannya 60? Hai, tes DNA. Ya, kelahiran 1960 aja, saya 70 aja udah setua ini. Elis masih muda, kelahiran 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi tentang Bunda Widya ya, yang mana Bunda Widya mencurigai tentang tes DNA yang dilakukan oleh Peggy Setiawan Cianjur ya. Jadi Bunda Widya itu meragukan dengan adanya tes DNA yang difasilitasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi keraguan Bunda Widya itu termasuk dari kelahiran Ibu Elis ya, Elisna ya. Jadi Ibu Elisna itu katanya kelahiran tahun umur tahun 60, sedangkan Ibu Widya sendiri kelahiran tahun 70, sudah tua. Tapi kalau Ibu Elis ini kok masih muda, di keraguannya seperti itu. Yuk langsung saja menuju ke videonya, let's go. Tes DNA itu Elis kelahirannya 1960. Di antara mereka yang sebenarnya kelahiran 60 itu yang mana? Elis yang mana, saya tanya. Ya, orang ini Elis yang mana yang kelahirannya 60? Hai, tes DNA. Ya, kelahiran 1960 aja, saya 70 aja udah setua ini. Elis masih muda, kelahiran 1960. Yang mana di antara mereka ini? Ya, di antara mereka ini, coba Pak Cecep ya, Anda dulu kan dari muda ikut Sunjaya ya, dari muda Pak Cecep ikut Sunjaya ya, dari muda Pak Cecep itu udah ikut Sunjaya. Pak Cecep tahu kelahiran orang-orang ini. Apa Pak Cecep nggak salah tulis ya kalau yang namanya Elis itu tahun 60. Di antara orang tiga ini yang kelahiran 60 yang mana Pak Cecep? Yang kelahiran tahun 60 yang mana nih Pak Cecep? Ya, Sunjaya kemana ya? Masih di penjara. Sunjayanya masih di penjara. Kami nggak percaya dengan DNA itu, karena untuk kepentingan orang maju ke calon gubernur, cari aman. Enggak, kami nggak percaya. DPO tetap DPO ya. Jadi buat tim-tim pengacara, tim-tim yang ini, saya ya, kenapa teriakan saya? Karena kasus ini beribet. Semoga kepala Bapak Kapolri itu terbuka. Ambil alih kasus ini ke Kapolri ya, ambil alih kasus ini biar nggak jelimet buat orang pansos di atas kasus ini. Semoga Bapak Kapolri itu dengar, ambil alih kasus ini. Yang mendasari ibu tidak percaya itu, dulu ibu mengetahui atau mendapatkan informasi tentang apa mengenai Peggy Setiawan Cianjur, bahwa anaknya mantan bupati? Banyak ya, banyak apa-apa, ya, ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu penjelasan yang begini coba. Ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu ada memiliki anting. Kenapa buru-buru? Salah satu antingnya dioperasi ya, bekas kupingnya salah satunya dioperasi. Kedua, dia katanya tidak pernah main ke Cirebon, tapi dia anggota geng motor di Cirebon, warawiri ke Cirebon. Itu kedua. Ketiga, dia tidak pernah mengenal katanya keluarga ini, apalagi yang namanya Elis, karena Elis itu asisten rumah tangga seseorang dulunya ya Pak. Elis itu asisten rumah tangga di mana? Ya, dari seseorang pejabat dulunya. Ya, jadi Pak Cecep juga dulu dekat sekali sama orang yang lagi di penjara. Ketiga, yang namanya pernikahan pada waktu itu seorang anak pejabat, di situ dia ada
hadir di situ, di dalam keluarga situ 2018 lalu hadir, tertangkap kamera. Itu baru yang namanya tertangkap kamera. Oh, Nah, salah satunya 2018 Elis apa sih, Cep? itunya Elis juga ada di sana, kemudian anak-anak yang Pak Cecep itu ada di sana juga. Ya kan, pada saat pernikahan yang namanya mantu. Oke. Ya. Apalagi kalau sekolah itu ibu tadi sebut Sekolah tidak terdeteksi kalau yang namanya yang ada di yang namanya Cianjur, tidak deteksi atas nama orang tuanya Elis dan Pak Cecep, itu tidak terdeteksi yang namanya di Cianjur. Tapi kalau di Cirebon ada. Itu satu. Oke. Nah, artinya itu yang di belakang ini foto Elis itu yang sekarang Elis yang pinggir. Ini yang 2018 lalu pada saat pernikahan mantu ini ya, serah-serahan pada saat itu masih muda. Nah, kenapa sekarang Elis itu ada datanya di situ 1960. Artinya itu yang Elis yang sekarang jadi ibunya Peggy Setiawan Cianjur gitu. Iya. Elis ini sekarang ini kalau memang dia ini dulu punya anak Peggy Setiawan, kenapa 2018 lalu Peggy Setiawan itu enggak bergandengan dengan Ibu Elis? Kenapa bergandengan dengan keluarga yang lagi hajatan? Ya. Oke. Nah, kemudian kalau sekolah dulu pernah beredar apa screenshot dari status Facebook Peggy Setiawan ya, yang speed apa tuh ya, itu ada yang tulisannya lulus SMK N1 Mundu Cirebon. Itu konfirmasi enggak hal itu, bener apa enggak? Iya, ya kita ada kan melihat dari angka nomor ijazah ya. Nomor ijazah itu tidak deteksi dari Kesatuan Cianjur ya. Pendidikan Cianjur, dari nama orang tua sampai ijazahnya itu kan nggak ada tercatat di ini, di yang namanya kesatuan. Itu juga yang membuat kita curiga kenapa belum disidik jari. Geng motor kesana kemari ya, bisa mampu uangnya besar ya, sedangkan untuk tebus ijazah nggak bisa. Untuk 8 tahun 8 tahun ijazah didiamkan di sana gitu. Oke, jadi atas dasar itu tadi semua yang ibu jelaskan, sehingga ibu tidak percaya dengan DNA saya keluar kemarin. tidak. Jadi Bunda Wide itu marah besar terhadap Kang Deddy Mulyadi karena terlalu cepat untuk melakukan tes DNA terhadap Peggy Setiawan Cianjur ini ya teman-teman. Jadi di situ Bunda Widiah meragukan tentang adanya tes DNA untuk Peggy Setiawan Cianjur ini ya teman-teman, karena apa, ada keraguan yang mana Bunda Widiah itu mengatakan masa seorang Ibu Elis umur kelahiran tahun 60 masih muda seperti itu, sedangkan saya kelahiran tahun 70 sudah kelihatan tua seperti ini. Itu tidak masuk akal kalau menurut Bunda Widiah ya teman-teman. Jadi Bunda Widiah itu meragukan dengan tes DNA. Bisa jadi dokternya sudah dikuasai di situ, karena di situ semua petinggi-petinggi itu sudah dikuasai. Ini menurut penuturan Bunda Widiah teman-teman ya. Tapi kalau menurut pendapat teman-teman, bagaimana ya pendapatnya teman-teman tentang kasus ini, yang mana Bunda Widiah meragukan tentang tes DNA Peggy Setiawan Cianjur ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa berpendapat. Kalau misalnya teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan ya tulis di kolom komentar, dan apabila teman-teman yang pendapatnya sama juga bisa ditulis di kolom komentar ya pendapatnya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.